Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori Hutapea sebagai tutor matematika. Di video ini, Kak Dori akan menjelaskan bagaimana cara menentukan jari-jari dan diameter lingkaran jika diketahui kelilingnya. Ini adalah pelajaran SD kelas 6 dan juga pelajaran SMP. Bagi adik-adik SD kelas 6 dan SMP, yuk belajar bersama-sama. Terdapat 3 soal. Soal yang pertama, kelilingnya 44 cm. Soal yang kedua, kelilingnya 157 cm. Dan soal yang ketiga, kelilingnya 125,6 cm. Ada bilangan genap, soal A, bilangan ganjil, soal B, dan bilangan desimal, soal C. Kita akan mulai dari soal A. Keliling sama dengan, kita tulis dulu rumusnya. 2 dikali Pi dikali R. Kelilingnya 44 cm. Kita tulis di bawah K. 44 cm sama dengan 2 dikali Pi. Pi-nya bisa kita gunakan 22/7 atau Pi-nya bisa kita gunakan 3,14. Kita perhatikan kelilingnya 44. Bilangan genap. Kalau bilangan genap, kita gunakan Pi 22/7 dikali R. Oke adik-adik, ini berbeda ya dengan menentukan keliling atau luas jika diketahui jari-jari. Biasanya kan kita gunakan Pi 22/7 apabila jari-jarinya atau diameternya merupakan kelipatan 7. Untuk kelilingnya bilangan genap, maka Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Paham ya adik-adik bedanya? Kita akan lanjut. 44 cm sama dengan, kita kalikan dulu yang di sebelah kanan ini. Ini sebelah kiri sama dengan pemisah, ini sebelah kanan. 2 dikali 22. 44/7 dikali R. Kita akan menentukan R. Jadi 44/7 ini kita pindahkan. Dari sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Dalam bahasa matematikanya, dari ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Setiap yang berpindah ruas atau berpindah tempat, maka operasi hitungnya berubah. Kita tulis dulu yang di sebelah kiri, 44 cm. Dari perkalian, berubah menjadi pembagian dibagi. Lawan perkalian adalah pembagian. Kita tulis 44/7. Jadi R-nya 44 cm. Pembagian bisa kita jadikan perkalian dengan syarat pecahan yang kedua atau pecahan yang di belakang kita balik menjadi 7/44. Kita akan gunakan sistem coret. 44 di sini kan sama dengan 44/1. Bisa kita jadikan per 1 ya. Per 1. Artinya 44-nya sebagai pembilang, 1 sebagai penyebut. Antara pembilang dengan penyebut, antara atas dengan bawah, jika ada yang sama bisa kita coret. Coret 44-nya, coret 44-nya. Jadi, di sini 1 ya, sama-sama bagi 44. 44 bagi
44, 1. 44 bagi 44 sama dengan 1. Kita kalikan. 1 kali 7. 7 cm. Per 1 kali 1. Per 1 sama dengan R. Jadi R-nya yang kita peroleh adalah 7 dibagi 1 sama dengan 7. cm sama dengan R. R sama dengan 7 cm. Untuk diameternya, diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Diameter sama dengan 2 dikali 7 cm. Sama dengan 14 cm. Jadi untuk soal nomor 1, kita memperoleh jari-jarinya 7 cm dan diameternya 14 cm. Lanjut ke soal B. Kita tulis dulu rumusnya. Keliling sama dengan 2 dikali pi dikali R. Kelilingnya 157 cm sama dengan 2 dikali pi-nya. Pi-nya kita gunakan 3,14. Kenapa? Karena kelilingnya bilangan ganjil. 7 ini kan angka ganjil, maka 157 merupakan bilangan ganjil. Kalau ganjil, kita gunakan pi 3,14 dikali R. Paham ya adik-adik? Apabila kelilingnya merupakan bilangan genap, maka kita gunakan pi 22/7. Jika kelilingnya bilangan ganjil, maka kita gunakan pi 3,14. Lanjut. 157 cm sama dengan, kita kalikan dulu, 2 dikali 3,14. Hasilnya 6,28 dikali R. Kita akan menentukan nilai R. Di sebelah kanan ada R. Artinya, yang di sebelah kanan ini, selain R, kita pindahkan ke sebelah kiri. Kita akan memindahkan 6,28 ke sebelah kiri. Kita tulis dulu, yang di sebelah kirinya 157 cm. Setiap yang berpindah tempat, berubah operasi hitungnya. Dari perkalian menjadi pembagian, dibagi. 6,28 sama dengannya sejajarkan R. Paham ya adik-adik? Bisa kita juga tulis seperti ini. Sama-sama dibalik. R sama dengan 157 per 6,28. Boleh ya kalau sama-sama dibalik. R sama dengan. Pebilang merupakan angka ratusan. Penyebut merupakan bilangan desimal. Dengan di belakang koma ada 2 angka. Ada angka 2 dan angka 8. Artinya, untuk penyebutnya 6,28 wajib kita kalikan 100. Kenapa dikali 100? Karena untuk menghilangkan koma. Komanya kan di belakang koma ada 2 angka. Kalau ada 2 angka, maka nolnya juga 2 dikali 100. Untuk pembilangnya 157. Kalau di bawah dikali 100, maka di atas wajib dikali 100 juga. Harus sama ya. Penyebut dikali 100, maka pembilang juga wajib dikali 100. R sama dengan 157 dikali 100. Hasilnya 15.700 per 6,28 dikali 100. Jadi komanya hilang. 628. 628.
Kenapa bisa seperti ini, Kak? Karena, perhatikan ya, 6,28 dikali 100. Di belakang koma ada 2 angka. Kalau 6,28 ini kita jadikan pecahan biasa menjadi 628 per 100 dikali 100. Di sini ada 100, di sini ada 100. Maka bisa kita coret. Sama-sama dibagi 100. Habis ya, menjadi hasilnya 628. Sama kan adik-adik? Sudah paham ya? R sama dengan 15.700 per 628. Hasil pembagiannya kita memperoleh 25 cm. Jangan lupa satuannya cm. Jari-jarinya 25 cm. Untuk diameter, kita gunakan rumus 2 kali jari-jari. Diameter sama dengan 2 dikali 25 cm. Diameter sama dengan 2 dikali 25. Maka hasilnya 50 cm. Paham ya adik-adik? Kita akan lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir, keliling sama dengan 125,6 cm. Kita akan menentukan jari-jari. Kita tulis dulu rumusnya. Keliling sama dengan 2 dikali pi dikali r. Kelilingnya 125,6 cm sama dengan 2 dikali pi. Pi-nya kita gunakan, perhatikan kelilingnya. Kelilingnya dalam bentuk desimal. Maka pi-nya kita gunakan koma-koma dalam bentuk desimal juga. 3,14 dikali R. Paham ya adik-adik? Kalau soal A, diketahui kelilingnya 44 cm merupakan bilangan genap, maka kita gunakan pi 22/7. Untuk soal B, diketahui kelilingnya 157 cm merupakan bilangan ganjil, maka kita gunakan pi 3,14. Untuk soal C, kelilingnya sama dengan 125,6 cm merupakan bilangan desimal, maka untuk pi kita gunakan 3,14. Lanjut, 125,6 cm sama dengan, kita kalikan dulu yang di sebelah kanan, 2 dikali 3,14 sama dengan 6,28 dikali R. Kita akan menentukan nilai R dengan cara memindahkan 6,28 ke sebelah kiri. Sama dengan R. Kita tulis dulu angka di sebelah kiri, 125,6 cm. Perhatikan operasi hitungnya, dari perkalian pindah ruas atau pindah tempat menjadi pembagian. Dibagi 6,28. Sama-sama dibalik. Boleh. R sama dengan 125,6 cm per 6,28. R sama dengan. Perhatikan ya adik-adik. Untuk menghilangkan desimal, koma-koma, pembilang berapa angka di belakang koma? 1 angka. Penyebut berapa angka di belakang koma? 2 angka.
Jadi, koma yang besar adalah penyebut. 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma, kita kalikan 100. Nolnya ada 2. Kalau penyebut dikali 100, maka pembilang dikali 100. Paham ya? R sama dengan 125,6 dikali 100. Hasilnya 12.560 per 6,28 dikali 100, hasilnya 628. Gimana caranya, Kak? Caranya seperti ini. Perhatikan ya, 125,6 kita jadikan pecahan biasa menjadi 1.256 per satu angka di belakang koma, artinya per 10. Karena di sini kita kalikan 100, kita tulis kali 100. Di sini ada 01, kita coret. Di penyebut ada 01, bisa kita coret. Sama dengan 1.256 dikali 10. Sama dengan 12.560. Paham ya adik-adik? Kalau yang ini 6,28 sama dengan 628 per berapa angka di belakang koma? 2 angka, artinya per 100. Karena di sini kita kali 100, kita tulis di sini kali 100. 100 sama 100 bisa kita coret. Maka 628. Lanjut. R sama dengan 12.560 per 628. Hasil pembagiannya kita memperoleh R-nya 20 cm. Setelah memperoleh R, kita hitung diameter. Diameter itu rumusnya 2 kali jari-jari. Diameter sama dengan 2 dikali 20 cm. Sama dengan 40 cm. Oke adik-adik sudah paham ya? Oke adik-adik, kesimpulannya perhatikan sekali lagi. Untuk keliling yang bilangan genap, maka kita gunakan pi-nya 22/7. Untuk keliling bilangan ganjil, maka pi-nya kita gunakan 3,14. Untuk keliling bilangan desimal, maka pi-nya kita gunakan 3,14. Sudah paham ya adik-adik? Terima kasih sudah mempelajari dan sudah menonton video Kak Dori. Jangan lupa like video-video Kak Dori, share, dibagikan ke teman-teman agar teman-teman yang lain dapat menonton dan belajar bersama Kak Dori Hutapea. Subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.